Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Seperti yang saya janjikan, episode kali ini melanjutkan cerita yang semalam. Pada episode sebelumnya menceritakan bagaimana masa lalu Ratmi sampai dia menjadi arwah penasaran yang meneror warga desa Bantar. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya? Apakah Tia juga bakal mengalami teror juga? Oke, kita lanjut ceritanya. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Pak Wasis yang melihat itu sontak ketakutan dan langsung lari tunggang-langgang menuju rumahnya. Keesokan paginya mendadak gempar. Darmo yang mendengar itu langsung menangis pilu. Dia tidak terima bahwa almarhum istrinya dikatakan seperti itu. Mau tidak mau Darmo pun harus berbesar hati dan tidak mau mendengarkan ucapan para warga. Malam harinya acara tahlilan kedua pun tiba. Kali ini mereka pada pulang cepat. Tidak ada yang mau bergadang di rumah Darmo. Pak Wasis pun memilih pulang bersama teman-temannya yang searah. Jam 10 malam, pintu rumah Darmo pun sudah tertutup rapat. Darmo yang rindu dengan istrinya memutuskan untuk tidur di kasurnya, sedangkan orang tuanya tidur di ruang tengah. Darmo saat itu tidak bisa tidur. Sepanjang malam hanya memikirkan istrinya saja. Kenangan manis bersama istrinya dahulu menjadi pelipur dukanya. Jam 1 malam, Darmo pun tertidur juga di ranjang yang penuh kenangan itu. Baru sekejap Darmo memejamkan matanya. Tiba-tiba pintu kamar Darmo ada yang membukanya. Darmo kira itu adalah ibunya. Darmo pun membiarkan itu semua. Wanita yang menyerupai ibunya perlahan-lahan menghampirinya, lalu membuka kelambu dari ranjangnya. Sosok itu pun tiba-tiba menaiki ranjangnya, menimbulkan bunyi pada ranjang yang sudah reot. Tiba-tiba aroma melati dan bunga kantil tercium menyengat di hidung Darmo. Sosok yang sempat dikira Darmo itu adalah ibunya, dia memeluk Darmo dari belakang. Serasa ada yang janggal, Darmo pun membuka matanya. Seketika dia langsung berteriak karena ternyata itu adalah istrinya. Dengan wajah pucatnya yang persis sedang berhadapan dengan wajah Darmo. "Mas, mana anakku?" Seketika Darmo pun langsung berlari menghampiri ibunya yang sedang tertidur di kamar tengah. Ibunya yang mendengar Darmo berteriak-teriak ketakutan langsung membuka matanya dan bertanya apa yang sedang terjadi. Darmo lalu menceritakan kejadian itu. Lalu ibu dan bapak Darmo langsung memasuki kamar Darmo. Walaupun dengan rasa takut, dia mencoba melihat apakah benar sosok yang menyerupai Ratmi masih ada di sana. Ternyata sosok itu sudah tidak ada. Jadi malam itu Darmo memutuskan untuk tidur bertiga di ruang tengah. Teror arwah penasaran itu masih meneror warga desa Bantar. Dengan sangat cepat, berita teror arwah penasaran telah menyebar ke satu desa. Ada banyak kesaksian warga yang pernah melihat Ratmi, menanyakan tentang keberadaan anaknya itu. Tidak ayal, sosok arwah Ratmi pun sering mengetuk pintu warga pada malam hari dan menangis di depan pintu rumah warga untuk bertanya di mana anaknya. Buriwen adalah seorang janda. Dia tinggal seorang diri di rumah. Anak-anaknya sedang merantau di kota besar. Buriwen yang rajin menjalankan sholat malam, dia bergegas mengambil air wudhu di kamar mandi. Setelah mengambil air wudhu, beliau bergegas ke kamarnya kembali. Sambil menggelar tikar dan sajadah, beliau pun memakai mukena putih. Dari arah luar, beliau mendengar ada suara ketukan pintu.
Dia lantas menuju ke arah pintu, dengan secara perlahan membuka pintu tersebut. Walaupun beliau tidak tahu siapa tamu yang datang di tengah malam seperti ini, beliau tetap berpikiran positif. Pintu dibukanya dan ternyata tidak ada satu orang pun di luar sana. Buriwen segera menutup pintunya dan kembali menuju ke kamarnya. Lagi-lagi, ketika akan menjalankan rakaat pertama, suara ketukan pintu itu terdengar lagi. Dengan perasaan was-was, Buriwen mencoba kembali membuka pintu itu. Dan alangkah terkejutnya Buriwen karena ternyata di sana telah ada sosok yang menyerupai Ratmi. Rambutnya panjang acak-acakan dengan baju berlumuran darah, matanya menghitam. "Yuriwen, anakku di mana?" Sambil menangis terseduh-seduh, Buriwen yang melihat itu langsung menutup pintunya rapat-rapat. Saat memasuki kamarnya, tiba-tiba Ratmi sudah terduduk di ranjang Buriwen sambil menyisir rambutnya sendiri seperti yang dilakukan dia semasa hidupnya. Ratmi yang sedari tadi duduk membelakanginya tiba-tiba memutar kepalanya 180 derajat. Dia pun lagi-lagi berucap, "Yuriwen, di mana anakku, Yu?" Buriwen pun semakin ketakutan dibuatnya. Dia lalu berlari menuju keluar rumah sambil berteriak-teriak minta tolong kepada para warga. Tetangga Buriwen yang melihat itu dari balik jendela awalnya ragu untuk menolong Buriwen. Pasalnya, karena mukena yang dia kenakan, warga mengira itu adalah pocong Ratmi. Akan tetapi, setelah dilihat dengan seksama, ternyata itu adalah Buriwen dan para tetangga pun yang melihat itu segera menghampirinya. Buriwen lalu menceritakan kejadian yang dia alami. Secara bersama-sama menghampiri rumahnya dan melihat suasana kamarnya. Ternyata kosong, tidak ada sosok Ratmi di sana. Keesokan paginya, lagi-lagi suasana desa menjadi gempar. Warga bergunjing tentang arwah Ratmi yang sudah berani memasuki rumah-rumah warga. Acara tahlilan Ratmi pun hanya segelintir orang saja yang datang. Mereka sangat ketakutan akan arwah penasaran Ratmi. Apabila sore menjelang, desa itu sudah nampak seperti desa mati. Tidak ada yang berani keluar sama sekali. Banyak warga yang berduyun-duyun meminta bantuan Ki Subeni. Ki Subeni pun dengan sukarela dan berjanji akan mengusir arwah penasaran itu. 5 hari kepergian Ratmi, Ki Subeni mengadakan ritual di pemakaman Ratmi. Entah ritual apa yang dia lakoni, yang jelas agar arwah Ratmi tidak lagi mengganggu warga desa. Tepat jam 11 malam, dengan dihadiri beberapa warga dan suami Ratmi, Ki Subeni menyalakan kemenyan dan membacakan mantra. Saat melakukan ritual itu, tidak terjadi apapun di pemakaman. Warga kira setelah ritual itu dilakukan, teror arwah penasaran Ratmi akan berakhir. Tapi ternyata tidak. Teror arwah Ratmi malah semakin menjadi-jadi. Bahkan setiap malam, arwah Ratmi menangis di depan rumah warga mencari keberadaan anaknya. Tidak jarang arwah Ratmi sering masuk ke rumah-rumah warga. Kadang di dapur, kadang di kamar, kadang di ruang tamu. Ki Subeni sebagai dukun tersohor di kampung itu tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Arwah penasaran itu terus meneror warga Bantar. Tia yang mendengar kisah itu dari ucapan Uwak dan Rita hanya bergidik ngeri saja. Belum sehari dia di situ, sudah merasakan ketakutan yang teramat parah dari cerita yang dia dengar barusan. Tia hanya bisa termenung. Ingin rasanya dia membatalkan liburannya, tapi apa daya, mau tidak mau, Tia pun harus bertahan selama 4 hari di sana. Tia selalu berdoa semoga hari itu tidak pernah malam. Tiba-tiba pertanyaan Tia membuyarkan suasana hari itu. "Terus Wak, kalau Ki Subeni gagal mengusir arwah itu, raja ini dari mana Wak?" tanya Tia dengan sangat penasaran.
raja ini didapat dari Ustadz. Tepat di hari ke-8 kematian Ratmi, desa itu seperti kampung mati. Tidak ada yang berani keluar rumah setiap malamnya. Pak Ahmad yang melihat keprihatinan itu akhirnya berinisiatif menemui anaknya yang sedang belajar di salah satu pondok pesantren di daerah Jawa Tengah. Beliau menceritakan ke anaknya perihal apa yang sedang terjadi di desa Bantar. Jamal yang mendengar curhatan ayahnya ikut prihatin. Jamal lalu meminta izin kepada Abah Yai untuk pulang ke rumahnya dan membantu desa Bantar. Abah Yai lalu mengizinkan Jamal untuk pulang ke rumahnya. Sebelum Jamal pulang ke rumah, beliau memberikan satu kertas yang bertuliskan Arab gundul. Tugas Jamal kala itu adalah menyalin Arab gundul itu di kertas yang lain, lalu ditempelkan tepat di depan pintu. Apabila rumahnya memiliki pintu belakang, kertas itu harus ditempelkan juga di sana. Bukan karena kertas ini yang ampuh, tapi semua atas izin Allah. Semoga Allah meridhoi niat baik usaha Jamal. Jamal pun menuruti perintah Abah Yai. Lantas Jamal pulang dengan ayahnya dengan menggunakan bis. Sesampainya di desa, Jamal melihat kondisi desa yang tampak seperti desa mati. Sebelum pulang ke rumah, Jamal pun meminta izin kepada ayahandanya untuk menemui Darmo, suaminya Ratmi. Pak Ahmad pun mengizinkan Jamal untuk menemui Darmo. Motor Jamal berhenti tepat di depan rumah Darmo. "Assalamualaikum Mas Darmo." "Assalamualaikum," ucap Jamal yang sedari tadi berdiri di teras Darmo. "Waalaikumsalam," ucap Darmo yang terdengar dari arah dalam rumah. Darmo keluar dengan kondisi yang kurang sehat karena merasa tidak enak dengan warga. Darmo pun hanya bisa di rumah saja dengan kedua orang tuanya yang masih setia mendampinginya. "Mas Darmo, saya sudah dengar kisah Anda dari ayah saya. Mas Darmo harus kuat dan tabah ya. Ikhlaskanlah Mbak Ratmi. Yang sebenarnya terjadi itu bukan arwah Mbak Ratmi. Itu hanya sosok jin yang menyerupai Mbak Ratmi saja. Jadi Mas Darmo gak usah khawatir ya." Ucapan Jamal seketika menenangkan hati Darmo. Darmo tidak kuasa menahan tangisnya karena baru kali ini ada yang membelanya. Karena banyak warga yang menyalahkan Darmo atas teror Ratmi. "Terima kasih ya. Terima kasih Dek Jamal sudah membantu saya." Darmo memegangi tangan Jamal sambil menciumnya. Jamal lalu pamit pulang karena dia akan menulis salinan rajah yang dibuat oleh Abah Yai untuk dibagikan ke warga desa Bantar. Singkat cerita, salinan rajah sudah dibuat Jamal dengan begitu banyaknya. Dengan ditemani kepala desa, rajah dibagikan ke setiap rumah. Dan Jamal menghimbau kepada para warga agar tidak usah takut, karena menurut dia teror ini akan berlangsung selama 40 hari. Jadi tugas mereka hanya mendoakan arwah Ratmi agar Ratmi diampuni segala dosanya dan tenang di alam sana. Uwak Rusmi yang sedari tadi menceritakan itu tiba-tiba terhenti karena suami Uwak telah datang membawa rumput-rumput untuk pakan sapi-sapinya. Tia pun langsung menghampiri Uwak Lanang dan tidak lupa Tia bersalaman dengan Uwak Lanang lalu menghampiri Rita kembali. "Rita, terus selama teror arwah itu, kamu berani gak tidur sendiri?" tanya Tia dengan sangat penasaran. "Enggak lah ya, aku sekamar tidur bertiga sama mama dan bapakku. Kadang nenek sama bapak tua tidur juga di sini." "Oh gitu ya, alhamdulillah deh kalau banyak teman di rumah," gumam Tia dalam hati karena seumur-umur Tia baru merasakan suasana seperti ini. Bahkan siang hari Tia selalu mengikuti Rita kemanapun dia pergi karena Tia merasa takut. Dia tidak mau ditinggal sendirian di rumah, sambil sesekali melihat para sapi yang sedang makan rumput dengan lahapnya. Senja telah tiba. Jendela pintu sudah tertutup rapat. Seperti biasa, para warga tidak ada yang berani keluar rumah sama sekali. Masjid pun sepi. Hanya ada beberapa jamaah saja yang datang. Nampak perkampungan itu seperti desa mati. Ternyata benar, tidak ada orang yang berani keluar sama sekali.
Uwak Lanang pun mengunci semua pintu dan jendela. Nenek dan bapak tua tidur di rumah Rita. Mereka pun hanya duduk di rusbang dengan ditemani cemilan singkong rebus dan teh manis hangat di atas meja. Bahkan malam itu terasa sangat hampa. Suara jangkrik saja enggan berbunyi di luar halaman. Suara lolongan anjing malam dari arah hutan seperti pertanda bahwa saatnya arwah itu akan keluar dari sarangnya. Tia pun tidak berani duduk di dekat bilik rumah atau di dekat jendela. Dia memilih duduk di antara Uwak Rusmi dan neneknya karena merasa takut. Bahkan mata Tia tidak berani memperhatikan bilik bambu yang telah berlubang karena dia takut mata arwah itu mengintip dari sana. Di tengah-tengah keheningan malam, suara parau dari bapak tua, sebutan untuk kakek Tia, memecah keheningan malam. Tiba-tiba beliau teringat akan masa PKI dulu. Menurut bapak tua, malamnya sunyi senyap seperti ini, menggambarkan bagaimana mencekamnya di masa zaman PKI. Tapi bedanya, dahulu banyak orang yang takut keluar rumah karena diculik oleh orang yang tidak dikenal, lalu dibunuh dan jasadnya dibuang di tempat-tempat sepi atau dihanyutkan di kali gede. Namun sekarang berbeda. Mereka takut keluar rumah karena takut melihat arwah penasaran. Bapak tua pun hanya tertawa saja. Tia yang melihat bapak tua hanya tersenyum sinis saja. Dalam hati Tia berkata, "Aduh, bisa-bisanya mbahku ini dalam kondisi kayak gini masih bisa tertawa." Beliau pun tiba-tiba menceritakan bagaimana zaman PKI dulu. Tia hanya mendengarkan dan Tia pun berandai-andai. Andai bapak tua dan bapakku menjadi guru sejarah, mungkin pelajaran di sekolah nggak membosankan kali ya. Lama bapak tua bercerita. Tiba-tiba Rita sudah merasa ngantuk. Akhirnya Rita, Tia, nenek dan Uwak Rusmi memasuki kamar karena waktu sudah menunjukkan jam 9 malam. Lagi-lagi Tia tidak berani tidur dekat bilik bambu. Dia memilih tidur di dekat pintu kamar. Jadi posisi tidur Tia yaitu Tia ada di dekat pintu kamar, Rita di samping Tia, di samping Rita ada Uwak Rusmi, dan tepat di samping Uwak Rusmi ada nenek Tia yang tidur tepat di samping bilik bambu. Karena kamar Rita tidak terlalu besar, jadi mereka pun tidur di ranjang berdesak-desakan. Kelambu pun ditutup rapat agar tidak ada nyamuk yang menggigit mereka. Sedangkan bapak tua dan Uwak Lanang tidur di ruang tamu menjaga para wanita. Malam itu Tia begitu tampak sangat gelisah. Bahkan untuk memejamkan mata Tia tidak sanggup. Tia terus memikirkan arwah penasaran apabila dia datang ke rumah Rita. Walaupun sudah ada raja, tapi arwah penasaran itu setiap malam masih berkeliaran, berjalan keliling kampung sambil mencari anak bayinya. Walaupun dia sekarang sudah tidak berani lagi masuk ke rumah warga, tapi suara tangisan itu masih saja terdengar. Tia melihat nenek dan uaknya yang sudah tertidur pulas. Dari arah ruang tengah, Tia mendengar dengkuran kakek dan Uwak Lanang. Pertanda mereka pun sudah tertidur dengan pulasnya. Mata Tia melirik ke arah Rita. Ternyata Rita pun sama, dia telah tertidur juga. Tia sungguh sangat gelisah, mengingat hanya dia seorang yang masih terjaga. Suara dentingan jam dinding begitu terdengar di telinga Tia. Mata Tia pun melirik ke arah jam itu. Ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 11:30 malam. Suara lolongan anjing begitu sangat nyaring dan terdengar saling bersahut-sahutan. Suara burung malam berkicau berterbangan menembus gelapnya malam desa Bantar. Ya Allah, pertanda apa ini? Gumam Tia dalam hati. Tia pun hanya bisa tidur meringkuk menghadap ke arah Rita dengan berselimut jari lusuh dan berpura-pura memejamkan matanya. Tapi telinga Tia masih mendengar aktivitas binatang malam di luar sana. Tiba-tiba suara-suara anjing yang sedang melolong itu pergi menjauh dan suaranya pun sudah tidak terdengar lagi. Sunyi senyap dan tiba-tiba sayup-sayup dari arah pintu luar terdengar suara tangisan yang amat sedih.
Suara tangisan itu teramat sangat menyayat hati. Jantung Tia pun berdegup kencang. Tia hanya bisa meringkuk menghadap Rita. Kain jarik lusuh menutup seluruh badan Tia. Badannya pun gemetar hebat. Ingin rasanya Tia membangunkan Rita dan uaknya, tapi tampaknya mereka tidur sangat pulasnya. Suara tangisan arwah Ratmi masih terdengar di depan pintu. Yu Rusmi, mana anakku Yu? Di mana anakku? Tiba-tiba arwah Ratmi seperti mengetahui bahwa Tia sedari tadi mendengar suaranya. Sosok yang menyerupai Ratmi itu tiba-tiba berkata, "Cah Ayu, aku tahu kamu sedang mendengarkanku. Ayo sini Cah Ayu, temani aku mencari anakku." Suara tangisan itu kembali terdengar. Tia yang mendengar Ratmi mengucap itu hanya bisa terdiam. Ingin rasanya Tia berteriak, tapi mengurungkan niatnya. Dari balik kain jarik, Tia menahan tangisnya. Tangan Tia bergetar hebat. Tiba-tiba, suara tangisan Ratmi itu berpindah-pindah. Sepertinya sosok arwah Ratmi itu sedang berjalan sambil menangis lirih dan memanggil-manggil anaknya mengitari rumah Uwak Rusmi. Suara langkah kaki yang diseret menginjak dedaunan kering membuat suasana semakin kacau. Tiba-tiba suara langkah kaki itu berhenti tepat di samping kamar yang ditempati oleh Tia. Dan arwah Ratmi kembali menangis. Tangisan pun tiba-tiba terhenti cukup lama. Tia mengira sosok Ratmi sudah pergi menjauh dari samping kamar Rita. Sedikit demi sedikit, Tia membuka kain jari yang menutup wajahnya. Tia pun masih meringkuk menghadap Rita. Entah kenapa, tiba-tiba mata Tia ingin sekali rasanya melihat bilik bambu yang tepat berada di samping nenek Tia. Dan begitu terkejutnya Tia, ternyata ada satu buah bola mata merah yang sedang mengintip ke dalam kamar Tia. Bola mata merah itu menggerakkan pupil matanya, seperti ingin melihat keliling kamar. Dan tiba-tiba bola mata itu menatap Tia. Mulut Tia pun langsung tercekat. Ketika Tia ingin berteriak, tiba-tiba tangan Rita memegangi tangan Tia. Rita pun menggerakkan jari telunjuknya ke bibir, mengisyaratkan agar Tia tetap diam dan jangan panik. Ternyata sedari tadi Rita hanya pura-pura tidur. "Shh, Tia, gak usah berisik. Sekarang kamu pura-pura tidur dan jangan lupa berdoa dalam hati." Rita pun mengucapkan dengan nada suara yang berbisik. Tia mengangguk dan menuruti ucapan Rita. Tia berdoa melafalkan surat-surat pendek dan ayat kursi. Selang beberapa menit, tiba-tiba arwah Ratmi melangkahkan kakinya kembali menjauhi rumah Rita sambil menangis pilu. Tanpa terasa, Tia tiba-tiba tertidur pulas. Sampai sholat subuh pun dia lewatkan. Suara ayam berkokok terdengar nyaring dari arah belakang rumah. Tia pun terbangun juga. Melihat jam dinding menunjukkan pukul 8 pagi. Tia melihat keliling kamar. Ternyata Uwa, nenek dan Rita sudah terbangun melakukan aktivitas kesehariannya. Mereka pun menyiapkan sarapan untuk Tia. Tia yang sudah terbangun langsung bergegas mandi dan sarapan tanpa menceritakan kejadian semalam. Pasalnya Tia sangat takut akan hal itu. Sepanjang hari Tia hanya mengikuti Rita saja, karena Tia enggan ditinggal sendirian. Nenek dan uwak Tia pergi ke sawah untuk memanen cabai dan bersiap untuk dijual ke pengepul. Di rumah Tia berdua saja dengan Rita, hanya menghabiskan waktu di rumah saja. Tidak terasa sore hari pun tiba juga. Semua penghuni rumah pun sudah berkumpul. Nenek dan kakek Tia sudah ada di rumah dan tidur di rumah Uwak Rusmi kembali. Seperti biasa, di kamar mereka berempat, Tia, Rita, Uwak Rusmi dan neneknya. Posisi tidur pun tidak dirubah.
Malam kedua di desa Bantar, kondisi masih sama mencekam. Tia hanya bisa berdoa dalam hati, semoga setan itu tidak menghampirinya lagi. Sebelum tidur, Tia meminta Wak Rusmi untuk menutup bilik yang bolong itu dengan menggunakan kain. Karena Tia merasa takut kalau mata setan itu mengintipnya lagi. Wak Rusmi pun menuruti apa kata Tia. Beliau pun mengambil spray untuk menutup bilik. Setiap ujung spray dicantolkan paku. Untuk sementara, spray itu bisa membuat Tia merasa tenang, walaupun dalam dirinya masih sama dengan kondisi was-was. Dan Tia pun selalu berdoa, semoga hari ketiga bapaknya menjemputnya dan membawanya pulang. Karena dia merasa sudah tidak sanggup dengan teror ini. Walaupun sudah terdapat raja, akan tetapi teror itu masih ada. Walaupun bedanya, arwah itu sudah tidak bisa lagi memasuki rumah-rumah warga. Tidak terasa, Tia pun tertidur juga. Malam kedua, Tia pun merasakan tidur pulas dan tidak mendengar suara tangisan lagi. Sampai keesokan harinya, subuh hari, Tia terbangun. Dia melihat Rita dan Uwa sudah terbangun dan akan menjalankan sholat subuh. Tia langsung bergegas mengambil air wudhu dan tentunya ditemani oleh Uwa Tia, karena Tia masih merasa takut ke kamar mandi, walaupun waktu sudah menunjukkan pagi hari. Mereka bertiga menjalankan sholat subuh dengan sangat khusyuk. Tia pun berdoa agar hari ketiga ini bapaknya bisa menjemput lebih awal. Setelah sholat subuh, Uwa Tia pun mengajak Tia dan Rita untuk berbelanja sayur. Dan Tialah yang memilih menu untuk sarapan pagi. Saat mereka bertiga sampai di tempat tukang sayur, tiba-tiba ibu-ibu heboh membicarakan tentang arwah Ratmi. Ternyata dia telah meneror seorang bapak-bapak yang sedang pulang dari masjid saat menjalankan sholat maghrib. Arwah Ratmi itu tiba-tiba memanggil bapak-bapak itu dari belakang. Seperti biasa, arwah itu menanyakan soal anaknya. Tapi karena bapak-bapak itu adalah orang yang pemberani, dia pun berucap, "Pergilah Ratmi, alammu sudah bukan di sini." Lalu arwah Ratmi pun tiba-tiba menghilang. Tia yang sedari tadi mendengar itu hanya saling berpandang-pandangan dengan Rita saja. Tia enggan membahas itu lagi karena takut arwah Ratmi kembali mengintipnya. Jam menunjukkan pukul 8 pagi. Ketika Tia sedang makan masakan Uwa, tiba-tiba dari arah luar suara motor Alfa tua menghampiri rumah Uwa Rusmi. Tia yang sangat hafal dengan suara motor itu tiba-tiba langsung berlari menuju ke halaman rumah. Seperti dewa penyelamat. Ternyata itu adalah bapak Tia. Tia pun langsung berlari ke arah beliau dan langsung memeluknya sambil matanya berkaca-kaca. Nok, bapak disuruh mama untuk menjemputmu pulang." Mereka berdua pun masuk ke dalam rumah Uwa. Tanpa dikomando, Tia pun langsung masuk ke kamar membereskan baju-bajunya dan dimasukkan ke dalam tas. Tidak peduli mau itu baju kotor kek, mau itu baju bersih. Yang ada di pikiran Tia ingin cepat pulang ke rumah dan meninggalkan desa Bantar. Tiba-tiba Tia keluar dengan membawa tasnya dan menghampiri bapaknya. Nok, ada apa ini? Sepertinya seneng banget sih Tia dijemput bapak. Ejek bapak Tia yang sedari tadi duduk di rusbang. Tiba-tiba dari arah dapur suara Wak Tia yang menjawab pertanyaan bapak Tia. Iya, sepertinya Tia ketakutan sama arwah Ratmi. Bapak Tia yang mendengar itu hanya tertawa saja. Nok, gak usah takut lah. Nih contoh bapak. Bapak dulu pernah menjaga kebun tebu yang dekat Kali Gede tuh. Bapak sampai pernah dikejar-kejar sama kemamang. Dikejar-kejar kemamang, tapi bapak lari kan gak ngelawan? Jawab Tia yang penasaran dengan kisah bapaknya. Bapak lari bukan karena takut, tapi karena bapak gak mau ketempelan ke mamang itu. Karena kalau ketempelan bisa bau bangkai badan bapak selama 40 hari. Soalnya ada tuh teman bapak pernah ketempelan ke mamang juga. Dan memang benar, badannya bau bangkai selama 40 hari. Udah dimandiin air kembang, dibawa ke dukun, tapi tetap sama, gak ada perubahan. Kejadian itu terjadi pada tahun 90. Kamu belum lahir.
Tapi nggak tahu deh, tahun ini masih ada nggak ya kemamangnya. Lahan tebu aja tinggal sedikit. Sekarang udah berubah menjadi persawahan. Bapak sih udah nggak pernah mendengar lagi soal kemamang. Oh gitu ya Pak. Ya udah yuk Pak, sekarang aja kita pulangnya. Aku takut Pak di sini. Rengek Tia. Iya, nanti nunggu kopi Bapak habis dulu lah. Bapak Tia pun menghabiskan kopinya. Lalu Tia pamit kepada Uwa dan neneknya untuk pulang ke rumah. Sepanjang perjalanan desa, mata Tia melihat sekeliling rumah-rumah warga yang masih menempelkan raja-raja itu di setiap pintu rumahnya. Kondisinya masih sama, siang pun terasa sangat sepi. Akankah benar arwah penasaran itu tidak dapat lagi meneror warga desa Bantar setelah 40 hari kematiannya? 5 bulan berlalu. Tiba-tiba Uwa dan Rita mampir ke rumah Tia untuk memberitahukan bahwa anak Uwa, yaitu kakak dari Rita, akan bertunangan pada hari Minggu besok. Keluarga Tia pun diminta untuk menghadiri acara tunangan itu. Singkat ceritanya, pada hari Minggu, mau tidak mau Tia harus ke desa itu lagi. Tapi kali ini berbeda. Tia ke sana dengan mamahnya, menggunakan angkutan desa. Sesampainya di jembatan pertama, Tia berjalan kaki dengan mamahnya sampai ke tempat penyeberangan Kali Gede. Tia pun melihat sapi-sapi warga yang sudah keluar dari kandangnya. Mereka pun sedang memakan rumput di tengah padang rumput savana yang luas. Aktivitas para petani sedang memanen hasil tanamnya. Sepertinya ini adalah pertanda bahwa desa Bantar sudah kembali seperti semula. Tia terus berjalan dengan mamahnya sampai memasuki desa. Di sana Tia melihat di pintu-pintu rumah warga sudah tidak ada lagi raja yang kemarin. Sesampainya di rumah Uwa, Tia pun langsung menanyakan kepada Uwanya tentang arwah Ratmi. Kata Uwa Rusmi, semenjak kedatangan Pak Ustadz ke desa Bantar, alhamdulillah perubahan sudah terasa. Sosok arwah penasaran Ratmi sedikit demi sedikit sudah berkurang terornya. Ternyata benar apa yang dikatakan oleh Pak Ustadz Jamal. Arwah Ratmi akan hilang dengan sendirinya setelah 40 hari kematiannya. Desember tahun 2021, Tia sudah tinggal di salah satu kota besar dan dia sudah menikah. Saat pulang kampung, Tia pasti akan menyempatkan diri main ke desa Bantar untuk menengok Uwak Tia yang sudah sepuh. Desa Bantar sudah banyak perubahan. Bahkan Kali Gede sendiri sudah dibangun jembatan besar. Jadi para warga tidak perlu menaiki getek lagi untuk menyeberang sungai. Pak Ustadz Jamal pun memberikan perubahan besar pada desa tersebut. Anak-anak yang kurang mampu disekolahkan secara gratis di pesantrennya. Kali ini Tia ditemani oleh sang suami, Eca dan Vika. Ketika Eca main ke rumah neneknya, tiba-tiba Eca menunjuk pada salah satu rumah yang ada tepat di samping nenek Rusmi. Tiba-tiba Eca menunjuk salah satu rumah yang berada tepat di samping nenek Rusmi. Hanya jalan kecil saja sebagai pemisahnya. Mama tahu nggak di rumah itu mah, yang di luarnya ada mobil hitam. Yang punya rumah itu ibu-ibu sama bapaknya bisa jadi babi tahu mah. Aku udah masuk di rumah itu. Di kamarnya itu ada lilin, bunga-bungaan, sama itu mah apa sih wadah sayur mama yang gede itu? Apa ya mah namanya? Aku lupa. Baskom kak. Tia menimpali pertanyaan Eca. Iya itu. Baskom itu buat wadah uang yang dia ambil. Nih kalau dia mau jadi babi ya, dia pakai kain hitam, terus dia bungkuk-bungkuk gitu mah. Lama-kelamaan ajaib berubah sendiri jadi babi. Tapi dia jahat, suka ambil uang. Aku gak suka. Uang mama tuh hati-hati diambil sama dia. Eca pun berlari meninggalkan Tia dan masuk ke dalam rumah untuk menemui Vika. Tia yang merasa penasaran dengan perkataan Eca lalu menghampiri uaknya dan bertanya soal orang itu. Ternyata uaknya sudah lama mencurigainya karena kedua tetangganya itu tidak bekerja, tapi bisa membeli mobil. Bahkan anaknya pun masih kecil, tidak ada yang merantau ke Jakarta. Bahkan warga desa Bantar sering melihat celeng berkeliaran di desa itu pada malam hari.
Terima kasih Mbak Maidina untuk kiriman ceritanya. Salam untuk Mbak Tia dan Eca juga Vika. Kisah-kisah mereka selalu menarik untuk disimak. Terima kasih juga kepada teman-teman sekalian yang telah menyimak episode kali ini. Semoga dapat menghibur kalian pada malam kali ini. Namun, sampai di sini saya menemani teman-teman. Kita jumpa lagi dengan cerita-cerita lain yang insya Allah tidak kalah seru. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, sampai jumpa di episode yang akan datang. Tetap semangat, jaga kesehatan, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.